Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan bagi para calon siswa-siswi peserta didik MTS Negeri 2 Temanggung yang hari ini kami akan bersama-sama melaksanakan kegiatan Matsama hari kedua. Pada hari ini, perkenankanlah saya, barangkali boleh ya perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tutut Yunita. Saya sebagai pengampu BK pada tahun ini, kebetulan Ibu mengajar kelas 9. Barangkali nanti ketika kalian bertemu dengan saya di MTS, kalian boleh menyapa saya. Pada pagi yang berbahagia ini, Ibu akan membawakan materi Matsama tentang tata tertib nilai norma di madrasah. Untuk pembahasan yang pertama, mungkin nanti akan Ibu pecah menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, Ibu akan membawakan materi tentang tata tertib, yang kedua nilai, yang ketiga norma, dan yang terakhir nanti akan Ibu berikan sedikit atau mungkin banyak tentang tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 2 Temanggung. Baik, marilah kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang tata tertib. Yang pertama, ke pengertian terlebih dahulu ya, mungkin kalian sudah sering mendengar kata tata tertib. Namun apakah kalian sendiri mengetahui apa itu pengertian dari tata tertib? Baiklah, mari kita belajar bersama-sama apa itu pengertian tata tertib. Tata tertib sesuai dengan asal katanya, ada tata dan tertib digunakan untuk menata dan menertibkan. Jadi, tata tertib ini biasanya berisi tentang seperangkat aturan yang fungsinya harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh, karena kita di madrasah tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh komponen madrasah, baik itu kalian sebagai siswa dan ataupun perangkat madrasah lainnya seperti kepala madrasah, staf guru, staf TU dan karyawan, tenaga yang lain seperti satpam ataupun tenaga kebersihan. Nah, tata tertib ini secara umumnya memang digunakan untuk mengatur segala perilaku, segala tingkah laku semua manusia, semua individu yang terdapat di satu lingkungan, dalam hal ini terutama adalah madrasah. Seperti itu ya, itu adalah penjelasan mengenai tata tertib. Kemudian yang kedua, tadi saya akan membahas sub yang berikutnya yaitu nilai, karena saya bagi menjadi 3 bagian, tata tertib, nilai, dan juga norma. Nilai, apa yang kalian ketahui tentang nilai? Nilai mungkin kalian dulu di sekolah sebelumnya, di SD ataupun di MI, yang terpikir, yang tercetus ketika kalian mendengar kata nilai, kalian mungkin akan memikirkan tentang angka. Ya, memang nilai bisa dikatakan sebagai angka, tapi dalam hal ini nilai memiliki pengertian adalah sesuatu hal yang dicita-citakan sebagai petunjuk untuk berperilaku dan untuk membedakan mana hal yang baik dan juga mana yang buruk. Nilai di sekolah, mungkin kalian akan memikirkan, nilai bahasa Indonesia saya 8, nilai matematika saya 7. Nah, untuk nilai di sekolah ini adalah petunjuk bagaimana cara-cara membedakan mana perilaku yang baik dan juga mana perilaku yang buruk. Contoh nilai mungkin kalian agar bisa lebih memahami apa itu nilai di sekolah. Contohnya, nilai adalah petunjuk cara membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, berangkat tepat waktu, masuk kelas tidak terlambat. Kemudian ada lagi contoh yang lain sebagai nilai di sekolah adalah bersikap sopan santun kepada bapak dan ibu guru. Kemudian ada lagi ketika di kelas tidak gaduh, tidak ramai, dan juga tidak mengobrol sendiri pada saat bapak dan ibu guru sedang menjelaskan materi. Itu salah satu contoh nilai yang ada di sekolah. Nah, kemudian nilai ini juga memiliki manfaat. Kenapa kok harus ada nilai di sekolah? Tentu nilai ini harus ada di sekolah atau di sekolah kita biasa disebut di madrasah. Karena apa?
Karena nilai ini dapat menjadikan petunjuk arah atau dapat dijadikan sebagai petunjuk arah untuk berperilaku mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik atau buruk dan tidak perlu dilakukan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu penjelasan tentang nilai. Nah, kemudian yang ketiga adalah norma. Nah, nilai ini tidak bisa dipisahkan dengan norma. Seperti halnya kiri dan kanan. Seperti juga pasangan sendok dan garpu, nilai pasti akan berpasangan dengan norma. Jika nilai itu adalah petunjuk bagaimana membedakan mana perilaku yang baik dan benar, maka norma ini adalah perwujudan dari nilai. Norma lebih mudah disebut sebagai peraturan atau perwujudan dari nilai. Nah, jika nilai tadi petunjuk, norma ini adalah peraturannya. Jadi, karena ini aturan, tentunya kalau misal dilanggar, anak-anak pasti akan mendapatkan apa? Sanksi. Betul sekali. Nah, norma, pengertian lebih dahulu ya, supaya kalian bisa lebih jelas untuk memahami apa itu norma, karena tadi di depan juga sudah saya jelaskan mengenai pengertian nilai. Norma. Norma ini diartikan adalah aturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah atau madrasah dan disertai sanksi bagi siswa yang melanggar aturan tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, kalau misal tadi saya contohkan di nilai. Nilai ada tidak terlambat masuk ke sekolah, maka bentuk normanya adalah tidak datang terlambat. Kemudian tadi di depan saya sempat menyebutkan contoh nilai adalah memperhatikan guru atau memperhatikan pada saat pelajaran berlangsung dengan cara tidak gaduh, tidak bermain sendiri atau bahkan tidak tidur, maka bentuk normanya adalah bisa jadi semacam memperhatikan ketika pelajaran sedang berlangsung di kelas. Kemudian ada lagi misal contoh nilai tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk nilai. Maka bentuk normanya adalah membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu ya. Mudah bukan untuk dipahami cara membedakan mana nilai dan juga mana norma. Nah, tadi di depan ada manfaat nilai, juga di sini ada manfaat norma di sekolah. Apakah manfaatnya? Manfaat norma di sekolah tentunya kalau untuk nilai sebagai petunjuk arah, maka norma manfaatnya adalah kita dapat mengerti hal-hal apa yang harus kita lakukan dan tidak harus dilakukan. Karena jika kita melanggar norma, kita akan mendapatkan sanksi. Seperti itu, lebih mudahnya. Apakah bisa dipahami ataupun ada pertanyaan? Boleh nanti ya, di akhir sesi mungkin nanti akan ada resume yang bisa kalian ringkas supaya kalian lebih mengerti, lebih memahami tentang pembahasan tata tertib nilai dan norma di MTS Negeri 2 Temanggung. Nah, itu baru tata tertib nilai dan norma. Nah, kemudian apa sih tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 2 Temanggung ini? Nah, karena saya mengampu BK di kelas 9, tentunya ada semacam buku atau dokumen yang digunakan untuk mencatat beberapa kejadian ketika ditemukan adanya pelanggaran. Nah, buku itu contohnya seperti ini. Ini adalah contoh buku karakter, buku pribadi yang nantinya akan kalian peroleh selama menjadi siswa-siswi di MTS Negeri 2 Temanggung. Di dalam buku ini tercantum semua bahasan mengenai tata tertib di MTS Negeri 2 Temanggung. Ada berapa bab, apa kewajiban kalian, apa hak kalian, dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu kalian ikuti, poin pelanggaran apa yang bisa jadi mungkin lebih memandu kalian dalam berperilaku, dan juga sanksi apa saja yang kalian akan dapat jika kalian melanggar poin pelanggaran tersebut. Nah, berhubung ini kita sedang dalam kondisi darurat,
pandemi COVID-19, mungkin ini buku tata tertibnya akan dibagikan menyusul setelah nanti kondisi sudah lebih membaik. Tentunya tetap tidak akan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Seperti itu. Nah, ini gambaran buku pribadinya. Semua anak dari kelas 7, 8, 9 akan mendapatkan buku semacam ini. Boleh kalian lihat di dalamnya. Tentunya akan ada identitas yang akan memudahkan kami, para pengampu BK, wali kelas ataupun guru mapel lebih mudah untuk mencatat kejadian yang misal nanti ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat seperti itu. Selain ada identitas, nah di sini juga ada beberapa bab di dalam buku Tata Tertib MTS Negeri 2 Temanggung. Yang pertama di bab 1, mungkin nanti kalian bisa baca, ada kewajiban siswa. Kewajiban siswa di sini isinya lumayan banyak, ada 20 pasal kewajiban, maka hal yang harus kalian lakukan. Nah, isi kewajiban siswa ini kurang lebih misalnya masuk di madrasah dan pulang atau keluar dari madrasah bersama-sama, masuk pukul 7 dan keluar pukul 13.30, kemudian mengikuti setiap mata pelajaran yang terdapat di madrasah. Kemudian setelah itu misalnya ada contoh lain lagi, tata cara berpakaian. Ini juga termasuk di bab kewajiban siswa di bab 1. Tata cara berpakaian, misal hari Senin menggunakan seragam OSIS, hari Senin Selasa menggunakan seragam OSIS, hari Rabu menggunakan seragam pramuka, dan di hari Jumat menggunakan batik, dan hari Sabtu menggunakan seragam identitas. Ini contohnya di salah satu pasalnya yang ada di kewajiban siswa, seperti itu. Ada lagi, misalnya kewajiban di sini juga ada tercantum menjaga nama baik madrasah. Jelas ya, kalian harus menjaga nama baik madrasah di setiap tingkah laku dan pola perilaku kalian setiap hari. Kemudian ada lagi misalnya di sini mengikuti jamaah sholat duhur. Karena memang jamaah sholat duhur di sini wajib kecuali bagi yang berhalangan. Itu contohnya beberapa pasal yang terdapat di bab 1 kewajiban siswa. Yang kedua, selain kewajiban juga ada hak siswa di bab 2. Jika wajib itu adalah hal yang harus kita lakukan, dan di hak siswa ini berisi beberapa pasal yang nantinya akan kalian peroleh selama menjadi siswa-siswi di MTS Negeri 2 Temanggung. Apa saja hak kalian? Yang pertama, kalian berhak menggunakan seluruh fasilitas yang ada di madrasah. Contohnya lapangan, lab komputer, perpustakaan. Juga kalian berhak mendapatkan pengajaran dari Bapak dan Ibu guru mapel tanpa dibeda-bedakan, dan juga kalian berhak mendapatkan pelayanan dari guru BK atau dari guru pembimbing sesuai dengan kelas kalian masing-masing jika kalian memiliki permasalahan barangkali di bidang belajar, di bidang sosial, di bidang pribadi, dan ataupun di bidang karir. Untuk bidang karir ini khusus untuk kelas 9 karena akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari MTS Negeri 2 Temanggung. Bab 1 kewajiban, bab 2 hak, bab 3 yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di bab 3 ini hanya terdapat 5 pasal, salah satunya adalah kewajiban mengikuti ekstrakurikuler pramuka bagi siswa kelas 7. Ya, kalian harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib selama 1 tahun pelajaran, yaitu selama kalian menjadi siswa kelas 7. Seperti itu. Bab 4. Nah, bab ini mungkin akan saya bahas sedikit lebih panjang dari bab yang lain karena bab 4 ini merupakan inti dari materi yang saya bawakan pagi ini.
Bab 4 ini berisi tentang poin pelanggaran tata tertib siswa. Di bab 4 ini sebetulnya terdapat 3. Ada 3 klasifikasi jenis pelanggaran apa saja. Mungkin nanti kalian juga bisa melihat di sini kalau kalian sudah mendapatkan bukunya. Untuk klasifikasi pelanggaran A, itu adalah klasifikasi pelanggaran yang sifatnya ringan. Karena poinnya hanya sejumlah 5 sampai dengan, cuma 5. Jadi pelanggaran ringan saja yang termasuk di klasifikasi pelanggaran A. Contohnya apa? Nah, di sini memakai kerudung di luar ketentuan madrasah, karena untuk seragam kalian sudah mendapatkan seragam sesuai dengan yang diperoleh ketika pendaftaran. Jadi ada aturan sendiri, hari Senin kalian harus pakai kerudung apa, hari Selasa karena masih sama dengan hari Senin otomatis masih sama ya, kerudungnya putih. Ketika pakai baju pramuka kalian harus pakai kerudung apa, ketika pakai seragam identitas kalian harus pakai kerudung apa, tidak boleh kalian ganti dengan kerudung warna lain atau kerudung di luar ketentuan dari madrasah. Itu contohnya untuk klasifikasi pelanggaran A yang tergolong ringan dengan poin 5. Kemudian yang kedua ada klasifikasi B. Klasifikasi B ini adalah untuk jenis pelanggaran yang tergolong sedang, karena poinnya berjumlah dari 10 sampai dengan 25. Apa saja contoh-contoh pelanggarannya? Di sini nanti bisa kalian lihat ada pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya. Nanti kalian jika melakukan pelanggaran tersebut, kalian akan mendapatkan poin 10 dan juga akan mendapatkan tindakan. Tadi saya lupa menyebutkan ya, selain mendapatkan poin juga akan mendapatkan tindakan. Untuk yang pelanggaran tadi, yang pelanggaran ringan, tindakan yang diperoleh ditegur, cuma ditegur. Kalau untuk pelanggaran yang sedang saya bicarakan ini, bentuk tindakannya beragam. Bisa dari ditegur atau disita. Bagaimana contoh tindakan yang disita, pelanggarannya seperti apa? Contohnya di sini misalnya membawa dan atau merokok di lingkungan madrasah. Apabila kalian melakukan pelanggaran tersebut, kalian akan mendapatkan tindakan dari madrasah berupa teguran dan sitaan. Sitaan apa? Tentu barang buktinya apa? Yaitu rokok. Itu adalah klasifikasi pelanggaran yang memiliki nilai sebesar 10 sampai dengan 25. Nah, kemudian yang terakhir, klasifikasi C adalah tergolong pelanggaran berat karena poinnya juga lumayan banyak, dari 50 sampai 150 maksimal. Tindakan apa yang kita berikan juga beragam, mulai dari pembinaan atau pemanggilan orang tua, dipertemukan langsung dengan guru BK dan guru wali kelasnya ataupun guru mapel yang menemukan terjadinya pelanggaran, atau bisa jika kalian melakukan pelanggaran yang berat maksimal 150 atau nilai kalian, poin kalian, pelanggaran kalian sudah melebihi dari 150, kalian bisa mendapatkan sanksi, dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari madrasah, atau bisa juga kalian boleh memilih madrasah lain yang kalian anggap kalian ingin sukses di madrasah itu selain di madrasah MTS Negeri 2 Temanggung. Seperti apa contoh pelanggaran yang tergolong di klasifikasi C, tergolong berat ini? Bisa kita lihat di sini untuk pelanggaran yang poinnya 50. Yang paling banyak terjadi di MTS Negeri 2 Temanggung. Yang pertama adalah membawa HP di lingkungan madrasah. Ya, memang HP tidak diperbolehkan dibawa ke lingkungan madrasah. Jika kalian ketahuan membawa HP ke lingkungan madrasah, poinnya 50, tindakannya pembinaan dari wali kelas dan juga guru BK tentunya. Kemudian
HP-nya disita, tidak akan dikembalikan sampai dengan kelulusan dan juga orang tua dipanggil ke madrasah. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang sejumlah 75 berkelahi. Berkelahi baik perorangan ataupun kelompok menganiaya atau main hakim sendiri di dalam atau di luar madrasah. Ini juga poinnya tinggi, 75. Tindakan apa yang nanti kalian dapatkan ketika kalian melanggar hal ini? Kalian akan mendapatkan pembinaan dan juga pemanggilan orang tua. Itu poin 75. Kemudian selain itu juga ada sifatnya poin yang tidak dituliskan secara jelas berapa jumlahnya, tetapi ada rentangnya, misal 50 sampai 100, 75 sampai 100 itu memang untuk contoh-contoh jenis pelanggaran yang tergolong berat, seperti misalnya mengambil atau mencuri atau menyembunyikan barang milik orang lain di madrasah. Itu poinnya 50 sampai 100. Tindakan yang kalian akan peroleh ketika melanggar pelanggaran ini adalah pembinaan dan orang tua dipanggil. Kemudian di sini juga ada berjudi, mengompas atau meminta uang dari teman yang lain secara paksa. Di sini poinnya sebesar 100. Tindakan yang akan kalian peroleh yaitu dipanggil orang tua, tentunya juga disertai dengan pembinaan. Membawa atau minum minuman keras dan atau obat terlarang. Poin sejumlah 150. Tindakan yang akan kalian peroleh yaitu dipersilahkan mengundurkan diri dari madrasah. Mengedarkan dan atau mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika atau obat terlarang lainnya. Juga poinnya 150 dan kalian mendapatkan tindakan dipersilahkan mengundurkan diri dari madrasah. Selain itu ada bertato. Bertato juga kita tidak bisa mentoleransi. Poinnya 150, tindakannya dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah dari madrasah. Berikutnya ada melakukan pelecehan seksual atau porno aksi. Ini juga termasuk pelanggaran berat. Poinnya 150, dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah dari madrasah. Itu sebagian kecil contoh-contoh poin pelanggaran dan juga sanksi tindakan yang kalian peroleh ketika kalian melanggar peraturan di madrasah. Bisa dibayangkan kan apa jadinya jika madrasah kita tidak memiliki peraturan? Pasti akan sangat kacau. Kalian berangkat tidak tepat waktu, barangkali mungkin di kelas kalian ramai sendiri, ataupun kalian bersikap bebas karena tidak ada pengendali aturan tertentu yang mengarahkan bagaimana kalian harus bersikap dan bertingkah laku. Itu bab ke-5 mengenai sanksi, mengenai poin pelanggaran tata tertib di madrasah. Selain poin pelanggaran juga ada bab sanksi. Nah, tadi saya berbicara tentang poin. Poin-poin ini kalau misal kalian tidak melanggar tentunya tidak akan bertambah. Tapi berbeda jika kalian selama menjadi siswa di MTS Negeri 2 Temanggung ini kalian terus ada pelanggaran, maka otomatis poin kalian juga akan bertambah. Apa yang akan terjadi jika poin kalian bertambah? Nah, poin ini ada nilainya atau ada konsekuensinya. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa tingkatan pelanggaran beserta jumlah poin dan juga hal-hal apa saja yang akan kalian dapatkan jika kalian mendapatkan sejumlah poin tersebut. Misalnya, jika kalian mendapatkan poin yang paling rendah dari jumlah 5 sampai dengan 40, kalian hanya akan diberi teguran dan pembinaan oleh guru wali kelas. Yang kedua,
Saya contohkan saja di bukunya. Jika kalian mendapatkan poin sejumlah 41 sampai dengan 60, kalian akan mendapatkan pembinaan dari wali kelas dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, ditandatangani juga oleh wali kelas dan juga oleh guru BK. Yang ketiga, jika kalian mendapatkan poin sejumlah 61 sampai 100, kalian akan diwajibkan untuk menghadirkan orang tua, selanjutnya dipertemukan dengan guru BK, dan jika perlu juga dengan kepala madrasah. Untuk poin 101 sampai dengan 120, kalian akan mendapatkan sanksi berupa skors, yaitu tidak boleh masuk dari madrasah selama 3 hari. Poin berikutnya, jika kalian mendapatkan poin sejumlah 121 sampai 140, ini sudah lumayan banyak ya. Jadi bagi siapa saja yang nantinya akan mendapatkan sejumlah poin ini, berarti kalian harus berhati-hati. Sanksinya apa? Sanksinya adalah diskors, tidak boleh sekolah selama 5 hari, dan setelah masuk ke madrasah harus diantar oleh orang tua untuk memasrahkan anak siswa untuk kembali ke madrasah. Kemudian yang terakhir, ini sudah poin yang paling berat, dari 141 sampai ke 150. Sanksinya apa? Dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah dari MTS Negeri 2 Temanggung. Nah, dengan adanya sanksi dan juga poin ini diharapkan siswa-siswi yang menuntut ilmu di MTS Negeri 2 Temanggung ini agar lebih berhati-hati dalam bersikap, entah itu berperilaku terhadap sesama atau bertutur kata. Karena apa? Jika kalian melanggar, pasti kalian akan mendapatkan sanksi. Bahkan untuk pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti tidak mengerjakan tugas, tidak membawa buku paket, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang nantinya tergolong di klasifikasi A, yang ringan. Seperti itu penjelasan dari saya tentang tata tertib, nilai, dan norma di MTS Negeri 2 Temanggung. Saya harap calon-calon siswa baru tahun ajaran 2020-2021 tahun ini akan lebih taat, lebih patuh terhadap tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 2 Temanggung. Saya harap kedepannya kalian bisa berperilaku berlandaskan nilai dan norma yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Baiklah, dari seluruh materi yang sudah saya berikan ke kalian, dapat saya simpulkan satu kata tentang materi yang saya sampaikan hari ini, bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Paham ya anak-anak? Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan nanti kalian membuat resum yang nantinya dikirimkan kepada wali kelas sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti matsama di hari kedua kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang tepat atau salah, mohon maaf dari saya. Saya akhiri materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.